Ya, berdasarkan informasi dari situs corona.jakarta.go.id sudah ada lebih dari 260 kelurahan yang terpapar virus corona. Belum lagi ditambah munculnya klaster perkantoran di Jakarta yang 66% kasusnya bahkan didominasi oleh orang-orang tidak bergejala. Dan untuk membahas penanganan COVID-19 di Jakarta, bergabung bersama kami ada koresponden CNN Indonesia, Arman Helmi. Arman, selamat sore. Bagaimana Pemprov DKI Jakarta menangani penyebaran COVID ini yang nampaknya angkanya semakin tinggi dan cukup sulit untuk dikendalikan? Ya, Puspa, memang ini bukan merupakan hal yang mudah untuk menekan ataupun juga menangani peningkatan kasus COVID-19 di DKI Jakarta seperti itu. Saya yakin dan percaya Pemprov DKI Jakarta, Gubernur dan jajaran, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, semua orang bahkan sudah mati-matian untuk berusaha menekan angka atau tingginya kasus COVID-19 di Jakarta. Namun ini butuh kerja keras dan butuh juga kesadaran sepenuhnya dari masyarakat DKI Jakarta. Kelurahan Pademangan Barat tercatat sebagai salah satu atau nomor satu kelurahan dengan kasus COVID-19 tertinggi di DKI Jakarta. Kelurahan yang memiliki luas sekitar 3,53 km persegi ini, Puspa, memang cukup padat. Ada 16 rukun warga dan sekitar 215 rukun tetangga. Dibayangkan ada 89.000 kurang lebih warga mendiami Kelurahan Pademangan Barat ini. Jadi merupakan hal yang cukup sulit begitu untuk menekan tingginya kasus COVID-19 di Jakarta. Ini upaya yang paling sederhana yang terlihat oleh saya yang berada saat ini di Kelurahan Pademangan Barat. Di belakang sana tadi kita lihat ada razia masker oleh petugas Satpol PP Kelurahan Pademangan Barat. Mereka bertugas memantau warga Pademangan Barat yang hilir mudik jalan kaki ataupun menggunakan sepeda motor ataupun juga roda 4. Kalau kedapatan tidak menggunakan masker, mereka akan memberikan sanksi atau hukuman sosial seperti menyapu jalan, ya, menyapu jalan atau di halaman depan kantor Kelurahan Pademangan Barat dengan menggunakan rompi berwarna seperti petugas Satpol PP, ya, terlihat di sana. Kemudian juga tadi saya memantau, Puspa, ada beberapa warga yang juga kedapatan memutar balik kendaraannya karena mereka lihat dari jauh ada razia masker dan mereka ternyata tidak menggunakan masker. Jadi ini memang merupakan hal yang cukup sulit begitu, Puspa. Mereka tahu pentingnya menggunakan masker, tetapi kembali lagi saya sudah berada di sini kurang lebih selama 2 minggu. Saya mengamati dan menganalisa pola pemikiran dan juga ditambah dengan tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Pademangan Barat ini, sehingga mereka begitu menggampangkan ataupun juga tidak mengindahkan aturan menggunakan masker seperti itu. Tidak heran, Gubernur DKI Jakarta tadi sudah menyampaikan bahwa 3 minggu terakhir tren peningkatan epidemiologi meningkat di Jakarta. 3 minggu yang lalu positivity rate dari 4,9% naik menjadi 5,2% pada 2 minggu yang lalu dan seminggu terakhir naik lagi menjadi 5,8%. Jadi kurang lebih di Jakarta ini, Puspa, berdasarkan active case funding yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, ada kurang lebih 30% jumlah kasus baru ditemukan. Kemudian 20% ditemukan lewat jalur tracing, kemudian 50% lagi itu ditemukan lewat pasif aktif finding. Pasif aktif finding ini adalah warga atau pasien yang datang berobat ke klinik ataupun juga ke rumah sakit yang menemukan gejala seperti itu, Puspa. Jadi ini jumlah yang cukup besar, ya, sehingga butuh kerja keras dari pihak kelurahan sendiri. Pihak kelurahan sendiri juga seminggu atau 2 minggu yang lalu saya wawancara lurahnya bilang bahwa mereka sudah melakukan upaya besar-besaran, sudah turun ke pasar-pasar, ke gang-gang sempit seperti itu. Mereka mendata ataupun juga mengecek KTP warga yang kedapatan tidak menggunakan masker dan sanksi sosial seperti menyapu jalan, bahkan denda. Nah, kalau kita lihat, Puspa, kalau cuman sanksi menyapu jalan, ya, itu juga sana kelihatan, Puspa, ada 2 orang atau 3 orang yang berboncengan motor tidak menggunakan masker. Rekan fotojurnalis Endra Rizaldi bisa memperlihatkan ke kamera, kedapatan oleh Satpol PP, mereka ditegur supaya menggunakan masker. Mereka ternyata punya masker, Puspa, tapi maskernya dikantongin, ya, dan mereka hanya diberikan teguran seperti itu. Nah, menurut saya aturan ataupun juga sanksi peneguran seperti tadi itu tidak begitu tegas, ya. Kalau bisa langsung diberikan denda supaya ada efek jera. Kalau hanya ditegur, tolong pakai maskernya, keluarkan dari kantong, setelah itu mereka pergi lagi, ini tidak begitu kuat, Puspa, sehingga masyarakat di sini masih tetap bebal, masih tetap tidak patuh dengan sanksi sosial seperti tadi disuruh menyapu jalan dan sebagainya, Puspa. Oke, Arman, seperti yang ada di belakang Anda, ada petugas yang kemudian menjadi kontrol, menjadi pengawas setiap masyarakat yang lalu lintas di sana menggunakan masker atau tidak. Apakah ini inisiatif dari kelurahan? Karena kalau kita lihat di data
situs Corona Jakarta, ada lebih dari 260 kelurahan di Jakarta yang terpapar virus corona. Apakah artinya di setiap titik-titik yang dikatakan rawan atau ada paparan virus corona di sana juga ada setiap pengawas di sana? Kalau untuk Kelurahan Pademangan Barat sendiri, Puspa, lurahnya RM Ruspandi mengatakan bahwa kegiatan seperti ini atau razia itu sudah mereka lakukan kurang lebih beberapa minggu yang lalu sebelum Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan bahwa Kelurahan Pademangan Barat sebagai kelurahan dengan kasus COVID-19 tertinggi. Jadi mereka sudah melakukan upaya ini kurang lebih beberapa minggu yang lalu, sekitar 3 minggu yang lalu bahkan. Tetapi Lurah juga bilang mereka sudah melakukan edukasi yang cukup, melakukan sosialisasi yang cukup. Tapi yang saya temukan selama beberapa minggu, 2 minggu berada di sini, warganya sendiri yang kurang patuh, Puspa. Kurang patuh dan juga menurut saya sanksi dan aturan seperti tadi hanya diberikan himbauan itu kurang tegas. Ya kalau perlu diberikan denda begitu biar benar-benar ada efek jera. Kalau hanya ditegur begitu seperti tadi, mereka akan tetap mengulanginya lagi. Seperti tadi ada yang dari arah sana saya lihat mereka berboncengan 3, begitu mereka lihat ada Satpol PP, mereka langsung putar balik kendaraan. Mereka punya masker saya lihat di kantong, tetapi mereka tidak menggunakan. Itulah menurut saya adalah pentingnya ada efek jera ataupun juga denda, berapapun itu, Puspa. Oke, tapi mungkin di luar efek jera, kesadaran masyarakat akan angka yang begitu tinggi di Jakarta, kasus COVID-19 yang cukup tinggi di Jakarta, nampaknya tidak menjadi kewaspadaan, tidak menjadi pemikiran mereka untuk tetap berhati-hati, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, utamanya menggunakan masker di luar rumah. Arman Helmi, koresponden CNN Indonesia, terima kasih banyak melaporkan dari Jakarta.